Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah sholli wa usallimu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak yang salih dan salihah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih bisa dipertemukan kembali dalam pembelajaran online di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, yang insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang masalah empati ataupun hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, dan empati terhadap sesama. Namun sebelum kita melanjutkan terhadap apa yang akan kita bahas pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan dengan doa yang kita bacakan, Allah senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan senantiasa Allah lancarkan setiap pembelajaran kita. Mari kita sama-sama membaca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anak yang solih, sebelum kita melanjutkan terhadap pembahasan, alangkah lebih baiknya Anda mengetahui tujuan daripada mempelajari materi ini adalah, pertama, semoga Anda semua bisa menyadari adanya kewajiban untuk menghormati orang tua dan guru sebagai orang-orang yang melahirkan, dan guru yang sama-sama membimbing dan mendidik sehingga menjadi manusia yang berharga dan bermartabat bermartabat baik bagi sama maupun untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan dengan mempelajari materi ini Anda semuanya senantiasa berempati terhadap sesama, bisa saling merasakan satu sama lain, bisa melaksanakan sikap yang santun dan rendah hati terhadap orang lain, wabil khusus terhadap orang tua dan juga guru. Dan yang terakhir, semoga dengan mempelajari materi ini Anda semuanya senantiasa menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang solihah, yang senantiasa mampu untuk melaksanakan perintah ataupun aturan dan tata tertib dengan kesadaran dan ikhlas yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu tujuan daripada kita mempelajari tentang materi ini. Baiklah anak-anak yang soleh dan solihah, empati. Sebelum kita ke empati, setuju atau tidak setuju, kita harus mengetahui bahwa ada dua sosok manusia yang sangat berjasa terhadap hidup kita. Yang pertama adalah orang tua, yang kedua adalah guru. Dari bimbingan mereka lah kita memiliki arah hidup, mengerti tentang baik dan buruk, benar dan salah, sehingga menjadikan hidup kita berada di jalur yang benar. Oleh karenanya, sudah sewajarnya bila kita harus menghormati dan taat kepada mereka. Tidak ada orang tua dan guru yang mendidik anak-anak atau siswanya untuk berbuat tidak baik, kecuali mungkin itu gurunya guru yang sesat, sehingga mereka melakukan perbuatan buruk dan amarah. Kita sebagai siswa, Ananda yang soleh dan solihah sebagai siswa, itu berkewajiban untuk hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Bukan saja karena peraturan sekolah, tetapi memang hal ini sudah menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu perintah Allah, maka perintah itu pasti benar sehingga wajib kita laksanakan. Ketika kita melihat keluarga yang bahagia, itu alangkah senangnya. Mereka bisa saling menyayangi,
bisa saling menghormati dan mengasihi. Hidup saling berbagi itu indah. Ada orang yang membutuhkan, ada orang yang memberikan. Hidup akan terasa sempurna jika semuanya saling memahami akan kebutuhan hidupnya masing-masing. Sebagai anak-anak yang muslim, sebagai anak-anak muslimah, Ananda yang soleh dan solihah seharusnya tidak melakukan perilaku yang keluar daripada jalur yang sudah Allah berikan, keluar daripada aturan-aturan Allah. Bahkan kita harus bisa mengajak teman-teman kita, saudara-saudara kita untuk selalu berbuat baik kepada guru, berbuat baik kepada orang tua, dan berbuat baik kepada sesama. Sikap empati atau peduli terhadap orang lain, menghormati orang tua, serta menghormati guru, itu merupakan perilaku terpuji yang harus dijunjung tinggi agar kita menjadi manusia yang sempurna. Do you know what empathy is? Apakah Anda semuanya tahu apa itu yang disebut dengan empati? Nah, di sini akan Ustaz contohkan ada sebuah kisah daripada Sayyidina Umar, seorang khalifah dan janda tua. Pada suatu malam Khalifah Umar bin Khattab bersama Aslam mengunjungi kampung yang terpencil. Khalifah terperanjat mendengar seorang gadis kecil menangis. Mereka segera bergegas mendekati asal suara itu. Setelah dekat, Umar melihat seorang perempuan tua tengah memanaskan panci di atas tungku api sambil mengaduk-aduk isi panci dengan sendok kayu yang panjang. Umar pun menanyakan perihal anaknya yang menangis itu. Ibu tersebut menjawab, "Aku memasak batu-batu ini untuk menghibur anakku." Inilah kejahatan Khalifah Umar bin Khattab. Ia tidak mau melihat rakyatnya yang sengsara, sungguh kejam. Sejak dari pagi kami belum makan. Anakku pun kusuruh berpuasa dengan harapan ketika waktu berbuka kami mendapat rezeki. Namun ternyata tidak. Anakku terpaksa tidur dengan perut kosong. Aku mengumpulkan batu-batu kecil dan memasaknya untuk membohongi anakku dengan harapan ia akan tertidur. Ternyata tidak. Mungkin karena lapar ia bangun dan menangis minta makan. Mendengar keluhan si ibu, dengan air mata berlinang Khalifah Umar bangkit dan mengajak Aslam cepat-cepat pulang ke Madinah. Tanpa istirahat lagi, Umar segera memikul gandum di punggungnya untuk diberikan kepada janda tua yang sengsara itu. Anda yang soleh dan solihah, dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita harus senantiasa berempati terhadap orang lain, harus senantiasa peduli terhadap orang lain, terutama terhadap orang-orang yang sangat membutuhkan terhadap bantuan kita. Ada ketika kita mempunyai rezeki lebih, alangkah lebih baiknya sedikit dari rezeki kita keluarkan untuk membantu orang-orang lain yang kesusahan, orang lain yang kekurangan. Karena masih banyak di antara saudara-saudara muslim kita yang hari ini ada yang belum makan, yang hari ini ada yang bajunya cuma satu atau dua, ada yang mungkin pada hari ini ada anak-anak yang belum menyentuh apapun. Itu kita senantiasa harus bisa menjadi orang-orang yang empati, yang peduli terhadap orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza hadarul qismata ulul qurba wal yatama wal masakinu farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Yang artinya, dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Ini salah satu dalil Allah menyuruh kita untuk senantiasa berempati, peduli terhadap orang lain, peduli terhadap anak-anak yatim, peduli terhadap karib ataupun kerabat, orang-orang miskin, ya sangat membutuhkan, kita harus peduli terhadap mereka. Rezeki kita punya rezeki yang lebih, kita bisa memberikannya untuk anak yatim ataupun yang lainnya. Ini salah satu dalil kepedulian kita terhadap sesama.
Kapan sikap empati akan timbul? Empati itu akan timbul, sifat peduli itu akan timbul pertama ketika kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Makanya salah satu cara mendidiknya Allah kepada kita untuk bisa berempati kepada orang lain itu diantaranya adalah dengan adanya kewajiban berpuasa. Dengan adanya kewajiban berpuasa di bulan Ramadan itu, kita senantiasa akan merasakan bagaimana rasanya lapar. Bagaimana rasanya lapar, sehingga kita bisa menyadari terhadap diri sendiri ketika orang lain yang kelaparan itu, kita senantiasa berempati terhadap orang lain karena kita sendiri pun pernah merasakan lapar ketika di bulan Ramadan. Jadi empati ini bisa timbul di dalam diri seseorang apabila seseorang itu bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Ada orang lain yang tidak makan, kita harus bisa merasakan bagaimana rasanya lapar orang tersebut. Kalau sudah bisa merasakan rasa lapar orang lain, maka kita akan timbul dalam diri kita rasa empati, rasa peduli, rasa ingin berbagi terhadap orang lain yang membutuhkan. Yang kedua, empati itu akan muncul apabila kita mampu menempatkan diri sebagai orang lain. Kita mampu menempatkan diri sebagai orang lain, sehingga kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Ketika ada orang yang minta-minta, kita harus bisa mampu menjadi mereka. Maksud di sini mampu seperti mereka itu, kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang meminta-minta. Kenapa sih orang lain itu sampai meminta-minta? Itu artinya secara husnudon kita, berbaik sangka kita kepada orang lain, oh berarti orang itu sangat membutuhkan sekali terhadap bantuan kita. Karena dengan bantuan yang kita berikan, kita bisa menyambung nyawa mereka. Dengan bantuan yang kita berikan, kita bisa menolong kehidupan mereka. Yang asalnya mereka itu kelaparan, tapi dikarenakan kita membantu mereka, baik itu dengan memberikan uang, baik itu dengan memberikan makanan ataupun yang lainnya, sehingga rasa lapar mereka bisa terobati dengan apa yang kita bagi kepada mereka. Yang ketiga, sikap empati itu akan timbul apabila menjadi orang lain yang merasakan. Intinya bisa timbulnya sifat empati ini apabila kita mampu merasakan apa yang orang lain rasakan. Ada hadis yang menerangkan, yang diriwayatkan oleh hadis Bukhari, an Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'minin kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang satu dengan yang lain bagai satu bangunan yang bagian-bagiannya saling mengokohkan. Muslim yang satu dengan muslim yang lain itu bagaikan satu bangunan. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya semua umat muslim itu bersaudara. Semua umat mukmin itu bersaudara. Digabungkan dengan hadis ini, bersaudaranya umat muslim dengan umat muslim yang lain itu bagaikan satu bangunan. Apabila saling menguatkan, maka bangunan tersebut akan menjadi kokoh. Tapi ketika tidak saling menguatkan, tidak saling berempati, tidak saling membantu, maka Islam pun akan goyah. Nah, di sini wujud empati dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, peka terhadap perasaan orang lain. Itu salah satu wujud empati, peduli terhadap orang lain. Kita harus peka terhadap perasaan orang lain. Yang kedua, membayangkan seandainya aku adalah dia. Ketika ada orang lain yang meminta-minta ataupun yang kelaparan, kita mampu mencoba bagaimana kalau seandainya yang kelaparan itu adalah kita.
Itu salah satu wujud empati terhadap di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, berlatih mengorbankan milik sendiri. Berlatih untuk bersedekah, berlatih untuk berinfak, berlatih untuk menjadi seorang yang dermawan. Kita punya uang 10.000, contohnya kita harus bisa berlatih uang yang 10.000 itu minimal 3.000 ataupun 5.000 kita berbagi kepada orang lain. Itu cara berlatih kita. Supaya ketika kita sudah berlatih untuk mengeluarkan harta kita, suatu saat ketika kita sudah diberikan rezeki yang banyak oleh Allah, kita pun akan senantiasa terbiasa untuk selalu berbagi kepada orang lain. Yang keempat, wujud empati kita dalam kehidupan sehari-hari adalah mampu membahagiakan orang lain. Kita senantiasa punya tujuan bagaimana caranya orang lain bisa bahagia dengan apa yang kita perbuat, baik dengan apa yang kita berikan, baik dengan apa yang kita ucapkan maupun dengan apa yang kita lakukan. Itu salah satu wujud empati dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, anak-anak yang soleh, hormat kepada orang tua. Kenapa kita harus hormat kepada orang tua? Karena orang tua mereka adalah orang-orang yang secara syariat mengadakan kita ke alam dunia ini. Ibu mengandung dengan penuh susah payah dan melahirkan dengan mempertaruhkan nyawanya. Ibu menyusui selama 2 tahun dengan penuh kasih sayang dan terjaga malam hari karena memenuhi kebutuhan anaknya. Subhanallah. Anda yang soleh dan solehah, kalau seandainya anda yang soleh dan solehah tahu apa yang dilakukan oleh orang tua kita ketika kita masih bayi, itu luar biasa sekali. Masya Allah, pengorbanannya sangat besar sekali. Sampai malamnya tidak tidur karena anaknya terus-terusan merengek pingin nenen ya, pingin menyusui. Terus siangnya pun susah tidur. Itu salah satu pengorbanan daripada orang tua. Ibu dan ayah memelihara kita sehingga kita siap untuk hidup mandiri. Dari pertama kita lahir sampai sekarang, itu orang tua kita senantiasa memelihara kita. Bagaimana cara kita bisa hidup mandiri? Makan, kita dikasih makan. Pingin jajan, kita dikasih uang jajan. Pingin sekolah, kita disekolahkan. Itu salah satu jasa-jasa daripada orang tua. Ayah dan ibu bekerja keras untuk memenuhi keperluan keluarga. Kerja kerasnya orang tua, kerja kerasnya seorang ayah, kerja kerasnya seorang ibu, tiada lain salah satunya adalah untuk membahagiakan anaknya, untuk membahagiakan keluarganya. Makanya anda yang soleh dan solehah, mudah-mudahan ketika sudah mempelajari materi ini, kita semakin sayang terhadap orang tua kita. Kita semakin mampu untuk mensyukuri terhadap keberadaan orang tua kita. Ayah dan ibu memberi bekal pendidikan. Ayah dan ibu memberikan kasih sayang dengan ikhlas tanpa meminta balasan. Dari pertama kita lahir sampai kita sebesar gini, tidak ada permintaan orang tua supaya kita membalasnya. Mereka orang-orang yang ikhlas dalam mendidik kita. Makanya di sini diterangkan, wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana. Wadil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus shalah wa atuz zakata tsumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum muridun. Dan artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji-janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah salat dan tunaikan zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu dan kamu masih menjadi pembangkang. Ini salah satu dalil ataupun ayat yang menyuruh kita untuk senantiasa berbuat baik terhadap orang tua. Bagaimana sikap kita terhadap orang tua? Nah, ini yang harus Anda lakukan. Salah satu yang Anda harus lakukan kepada orang tua, yang pertama adalah memperlakukan keduanya dengan sopan dan hormat. Bergaullah dengan orang tua kita dengan rasa hormat, dengan rasa santun, dengan rasa sopan. Bagaimana rasa hormat itu? Bagaimana rasa santun itu?
ucapan yang kita keluarkan jangan melebihi daripada ucapan yang dikeluarkan oleh orang tua. Jadi ketika kita berbicara kepada orang tua, suara kita ini jangan terlalu tinggi. Apalagi sampai kita harus membentak-bentak terhadap orang tua. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang kedua, ananda yang harus lakukan adalah membantu pekerjaannya. Sebisa mungkin pekerjaan orang tua kita di rumah, mencuci, mengepel, mengistrika, itu minimal kita mampu untuk membantunya. Mengikuti nasihatnya apabila nasihat itu baik. Apa yang dinasihatkan oleh orang tua, ikutilah nasihat tersebut. Karena sedikit sekali ada orang tua yang menasihati kita terhadap untuk melakukan perbuatan jelek. Kebanyakannya setiap nasihat orang tua pasti itu akan menjurus kita supaya kita bisa mampu berbuat baik, terutama mampu menjalankan aturan-aturan Allah dan Rasul-Nya. Ikuti nasihatnya. Yang selanjutnya, bahagiakanlah orang tua. Bahagiakan orang tua dengan sikap kita. Bahagiakan orang tua dengan ucapan kita. Bahagiakan orang tua dengan senyum kita. Bahagiakan orang tua dengan prestasi-prestasi kita. Ketika kita mampu membahagiakan orang tua, maka kita sama sudah membuat Allah ridho terhadap kita. Tapi ketika kita membuat orang tua sakit, maka kita sama dengan menyakiti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kalau seandainya orang tua kita sudah meninggal? Nah, di sini ada sikap kita, empati kita terhadap orang tua yang sudah meninggal. Jika keduanya muslim, maka Anda bisa mendoakan mereka setiap saat agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakan mereka, Allah maghfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Itu salah satu doa yang Rasul ajarkan kepada kita untuk senantiasa mendoakan orang tua, baik orang tua kita masih hidup ataupun orang tua yang sudah meninggal. Ketika ada orang tua yang sudah meninggal, maka kita senantiasa mampu untuk selalu mendoakan mereka. Semoga orang tua yang sudah meninggal di alam kuburnya senantiasa mendapatkan ridho, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melaksanakan wasiatnya. Ketika ada orang tua memberikan wasiat kepada kita, maka laksanakanlah wasiatnya. Menyambung dan melanjutkan silaturahmi yang dahulu sudah dilakukan oleh kedua orang tua kita. Ketika orang tua ketika pas waktu hidupnya sering bersilaturahmi ke daerah A, maka ketika orang tua kita sudah meninggal, sambunglah silaturahmi kita pun harus bisa bersilaturahmi ke daerah A. Ke siapa nih? Siapa teman-teman orang tua kita? Teman-teman orang tua kita yang masih ada, maka silaturahminya kita sambung. Ketika orang tua kita sudah meninggal, kitalah yang menyambungkan silaturahmi terhadap mereka. Yang terakhir, menjaga nama baik mereka. Jangan sampai kita menjelek-jelekan orang tua sendiri. Itulah Anda yang saleh dan salihah untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh Anda semuanya. Dan Ustaz harapkan dengan mempelajari materi ini, mudah-mudahan Anda semuanya bisa menjadi Anda yang soleh dan solihah, yang senantiasa mempunyai rasa peduli, empati terhadap orang lain, khususnya mampu membahagiakan orang tua Anda yang soleh dan solihah semuanya. Baiklah, kita tutup materi ini dengan pembacaan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.